Proklamasi Indonesia yang digelar pada 17 Agustus 1945 merupakan sebuah perayaan bahwa Indonesia telah dinyatakan merdeka dan terbebas dari belenggu para penjajah. Tetapi, meskipun Indonesia sudah dinyatakan merdeka, proklamasi ternyata bukanlah akhir dari pertempuran. Setelah 17 Agustus 1945 atau yang disebut Pasca Kemerdekaan, di Indonesia masih saja terjadi pertempuran dan pertumpahan darah. Lantas, apa saja pertempuran yang terjadi pada Pasca Kemerdekaan di Indonesia? Yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Pada 9 Oktober 1945, sekutu mendarat di Medan dengan dipimpin oleh Ted Kelly. Hal itu diikuti oleh Nika yang menurunkan pasukannya di bawah pimpinan Westerling untuk mengambil alih pemerintahan. Melihat kondisi ini, para pejuang Indonesia segera membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau disebut dengan TKR. Akibatnya, pada 13 Oktober 1945 terjadilah perlawanan rakyat terhadap sekutu di Medan, Sumatera Utara, yang kemudian dikenal dengan peristiwa Pertempuran Medan Area. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 13 Oktober 1945, di mana pasukan sekutu diboncengi Nika tiba di Bandung. Alasan sekutu menduduki kota Bandung karena hendak melucuti dan menawan tentara Jepang. Sebulan setelahnya, yakni pada 27 November 1945, sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat Indonesia segera pergi dari area Bandung Utara, tetapi ditolak. Di sisi lain, pejuang Indonesia juga bingung untuk ikut perintah yang berbeda dari Jakarta dan Yogyakarta. Pasalnya, pemerintah rakyat Indonesia dari Jakarta menginstruksikan agar mereka tidak pergi dari Bandung. Sementara itu, markas komando di Yogyakarta memerintahkan agar Bandung dikosongkan. Pada akhirnya, rakyat menuruti perintah dari Yogyakarta. Namun, sebelum meninggalkan Bandung pada 23 sampai 24 Maret 1946, para pejuang menyerbu pos-pos sekutu dan membumi hanguskan Bandung. Pertempuran 5 Hari Semarang. Pertempuran 5 Hari Semarang terjadi sejak tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Pada 14 Oktober 1945, para tawanan Jepang yang bekerja di pabrik gula Cepiring hendak dipindah ke Bulu. Namun, di tengah perjalanan mereka kabur. Rakyat Semarang yang mengetahui hal tersebut lantas berusaha melawan dan meminta Jepang untuk menyerahkan senjata mereka. Namun, Mayor Kido dari Jepang menolak sehingga pertempuran pun berlanjut. Rakyat Semarang yang mengetahui hal tersebut lantas berusaha melawan dan meminta Jepang untuk menyerahkan senjata mereka. Namun, Mayor Kido dari Jepang menolak, sehingga pertempuran pun berlanjut. Para pemuda Semarang kemudian berdiskusi di Rumah Sakit Purusara. Dalam diskusi tersebut, mereka berencana akan mencegat dan memeriksa mobil pasukan Jepang yang lewat di depan rumah sakit itu. Akan tetapi, tiba-tiba Jepang melemparkan serangan tidak terduga dan menahan para anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum warga Semarang, yaitu reservoir Siranda di Candi Lama. Bahkan kabarnya, pasukan Jepang meracuni sumber air tersebut. Guna mengusut lebih lanjut berita itu, Dr. Karyadi, selaku Kepala Laboratorium Rumah Sakit Purusara, diminta untuk memeriksa reservoir Siranda.
Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil Dr. Karyadi dicegat dan ia ditembak secara keji. Kematian Dr. Karyadi pun semakin menyulut kemarahan rakyat Semarang sehingga mereka melakukan perlawanan dari tanggal 15 Oktober hingga 19 Oktober 1945. Pada akhirnya, rakyat Semarang dan pasukan Jepang berhasil didamaikan dengan dilucutinya senjata Jepang pada 20 Oktober 1945. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi pada 20 Oktober 1945, ketika pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Bethel mendarat di Semarang. Setelah itu, mereka pergi ke Magelang dan membuat kerusuhan di sana. Peristiwa ini lantas membuat masyarakat memboikot dan menyerang balik sekutu. Alhasil, pasukan sekutu terpaksa mundur ke daerah Magelang dan mulai melawan rakyat pribumi. Pengejaran dan pengepungan dilakukan oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau yang disebut dengan TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Pertempuran pun pecah selama 4 hari dari 12 hingga 15 Desember 1945 yang kemudian disebut sebagai Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diakhiri dengan kemenangan oleh pihak TKR pada 15 Desember 1945. Pertempuran Surabaya. Pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang dikomando oleh Brigjen AWS Malabi tiba di Jakarta. 3 hari kemudian, yakni tanggal 28 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya yang melawan sekutu. Peristiwa ini lantas menewaskan Malabi yang kemudian memicu kemarahan sekutu dan meminta rakyat Surabaya untuk menyerahkan diri pada 9 November 1945 sebelum pukul 18.00. Apabila ultimatum tersebut tidak dituruti, maka sekutu akan menyerang Surabaya keesokan harinya pada 10 November tahun 1945. Rakyat Surabaya memilih untuk tidak mengindahkan ultimatum dan dengan penuh semangat melakukan perlawanan terhadap sekutu. Oleh sebab itu, terjadilah Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Puputan Margarana. Pada 20 November 1946, terjadi pertempuran di daerah Bali yang melibatkan pasukan TKR Divisi Sunda Kecil di bawah pimpinan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan Belanda. Peperangan terjadi dari dini hari sampai siang hari, di mana pasukan I Gusti Ngurah Rai berhasil memukul mundur Belanda. Belanda yang saat itu sudah terdesak akhirnya memanggil bantuan. Sementara itu, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya terus melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan Umum 1 Maret 1949 terjadi sebagai bukti kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih kokoh dan kuat. Tanggal 1 Maret 1949 pagi hari, terjadi serangan besar-besaran yang dilakukan di seluruh wilayah Divisi 3 atau GM3 Yogyakarta. Dalam serangan ini, Indonesia sempat menaklukkan Belanda. Namun, setelah tentara Belanda dari Magelang berhasil menerobos masuk ke Yogyakarta, serangan balik pun dilakukan. Tercatat bahwa dari peristiwa ini, dari pihak Belanda menewaskan 6 orang, sementara di pihak Indonesia menewaskan 300 prajurit dan 53 anggota kepolisian. Demikian beberapa pertempuran yang terjadi pasca kemerdekaan yang telah dirangkum oleh Kompas.com. Semoga bermanfaat.